Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Prahastini Rovita, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 jurusan Matematika, EPTK Universitas PGRI Adipwana Surabaya. Berikut adalah video pre-teaching yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya baik dan sehat. Ada yang tidak masuk untuk pertemuan hari ini? Nihil, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Firman, kenapa kok bajunya keluar semua? Ayo, coba dimasukkan terlebih dahulu. Maaf. Ya. Eti, itu ada bungkus permen. Ayo diambil, dibuang terlebih dahulu, biar tidak kotor. Iya, Bu. Ya, sebentar, Bu. Ya. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini, kalian mempelajari tentang peluang. Nanti sebelum masuk ke peluang, di subbab materinya peluang majemuk, kita nanti belajar tentang ruang sampel, suatu kejadian, dan distribusi peluang. Nah, sebelumnya kita nanti belajar mengingat pelajaran dari SMP. Apa kalian masih ingat tentang peluang? Ada yang masih ingat tentang peluang? Peluang itu apa ya? Kemungkinan, Bu. Kemungkinan, Bu. Kemungkinan ya. Jadi kemudian yang kalian tahu tentang peluang itu, kalian biasanya melihat apa saja? Kalau ada di buku atau di internet, biasanya menggunakan apa itu? Dadu, Bu. Dari buku tersebut, iya pakai koin. Ada berapa kemungkinan ketika kalian melempar sebuah dadu? Kira-kira yang muncul ada 6. Benar. Kemudian berapa peluang untuk mendapatkan angka 1 dari pelemparan sebuah dadu? Jadi ada angka 1-nya. 1/6, Bu. 1/6. Nah, jadi kalian masih ingat ya pelajaran di SMP kalian. Nah, sebenarnya kalian bisa melihat video ini. Kita nanti lihat apa manfaat dari peluang. Silakan dicermati ya. Sudah selesai melihat videonya? Sudah, Bu. Ya. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat manfaat mempelajari peluang kejadian dalam kehidupan sehari. Yang pertama, yaitu perkiraan terjadinya hujan. Yang kedua, perkiraan penyetokan suatu barang. Yang ketiga, peluang terbentuknya susunan kepengurusan. Dan yang keempat, peluang keberhasilan seorang anak melakukan percobaan tes. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ini nanti, tujuan kalian dalam pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ruang sampel suatu kejadian dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat tabel distribusi peluang dengan benar. Yang ketiga, mungkin Wardah bisa membacakan apa itu untuk tujuan pembelajaran yang ketiga.
peserta didik dapat membuat tabel distribusi peluang dengan maaf Bu, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk dengan benar. Nah, dari ketiga tujuan tersebut, yang awal kita nanti proses di pembelajaran yaitu tujuan yang pertama sama yang kedua. Jadi setelah 1 dan 2 kalian sudah bisa, nanti pasti untuk yang ketiganya kalian bisa memecahkan. Selanjutnya ini nanti saya uraikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti kalian pasti membentuk kelompok ya. Yang kedua nanti saya bagikan LKPD-nya. Kemudian ketiga kalian bisa berdiskusi dan nanti waktunya saya kasih waktu 30 menit untuk diskusinya. Yang keempat nanti kalian harus presentasikan dan yang kelima nanti kalian bisa evaluasi atau membuat kesimpulannya. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di situ kan ada gambar orang main sepak bola ya. Di situ sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Antara Indonesia dengan Singapura Bu Iya. ya. Indonesia dengan Singapura, benar sekali Firman. Nah, pernahkah kalian memperhatikan pertandingan sepak bola? Pernah ya? Pastinya. Pernah Bu. Iya. Pernah. Malah kesukaannya Firman ya. Nah, terus Oh iya Bu. iya, menurut kalian berapa peluang tim sepak bola Indonesia akan menang melawan Singapura? Kondisi 50-50, Bu. normal sih 50-50 masih 50-50 belum Bu. jelas ya. Setengah-setengah. Iya. Bagaimana Iya. cara mencari peluang kemenangannya? Bagaimana? Gimana ya? Dari Cari tahu. Cari tahu jumlah Iya, Bu. belum tahu ya. Nah, ini kalian bisa Belum tahu ya. memprediksinya. Jadi, kalian bisa memprediksi kemungkinan suatu kejadian dengan menggunakan salah satu bidang yaitu bidang matematika yang disebut dengan peluang itu tadi. Cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia dengan Singapura itu yang disebut dengan peluang empirik yang kalian sudah pelajari di SMP dulu. Nah, perlu diingat bahwa peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Apa rumusnya, Firman? rumusnya peluang Iya. itu adalah frekuensi kejadian yang diharapkan dibagi dengan frekuensi seluruh percobaan. Iya. Atau notasi matematikanya NP sama dengan NA kejadian dibagi jumlah seluruh percobaan atau NS. Ya, benar. Jadi semuanya diperhatikan ya, bahwa waktu di SMP sudah dipelajari bahwa peluang itu NA per NS gitu ya secara singkatnya. Oke, lanjut. Silakan kalian membentuk kelompok. Sudah saya bagi di situ. Kelompok 1 ada Eka dan Wardah. Kelompok 2-nya ada Handayani, Eti, dan Naning. Kelompok 3-nya Asriani, Seli, Istiana. Kelompok 4 ada Leha, Firman, dan Meta. Silakan membentuk kelompok. Sudah? Ayo sini gabung sini. Ya, gabung. Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Nah, tadi ketika ada permasalahan sudah dicatat untuk permasalahan yang tadi sepak bola, anak-anak? Sudah. Sudah ada belum? Sudah. Ya udah, kalau sudah saya hanya mengingatkan saja. Nah, setelah kalian sudah membentuk kelompok, sudah duduk bersama-sama seperti ini, silakan kalian habis ini mengerjakan LKPD. Saya bagikan sekarang ya untuk LKPD-nya. Sudah saya bagikan. Silakan dibaca-baca untuk LKPD-nya ini. Kemudian diskusikan ada masalah apa yang ada di LKPD tersebut. Ya, ada masalah yang pertama di situ. Masalah yang pertama yaitu dadu. Nah, sudah dibawa dadunya yang saya instruksikan kemarin. Dadu Ya, Bu. dan uang logam. Ya. Ya. Nah, silakan dicoba-coba di situ, dilempar dadunya, kemudian dituliskan di situ di tabel. Nah, ada yang mengalami kesulitan? Mungkin bisa ditanyakan. Kelompoknya Eti,
Kelompoknya Eti ada yang merasa kesulitan? Kelompoknya Asriani? Tidak, Bu. Tidak. Bagus. Nah, kalau sudah pakai dadu, silakan bisa pakai uang koin di situ. Kalau tadi masih ada tabel-tabelnya, sekarang silakan buat tabel sendiri ruang sampelnya ya di uang koin. Sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Belum, Bu. Sebentar lagi. Belum, ya. Ayo, dikerjakan ya. Setelah ini silakan dipresentasikan. Jadi maju, perwakilan dari kelompoknya boleh atau seluruh kelompoknya, anggotanya juga boleh seluruhnya maju. Kelompoknya Eka? Sudah selesai? Iya, Bu. Sebentar, Oh, Bu. belum, ya. Iya, Waktunya sebentar lagi, Bu, kurang ya. 5 menit ya. Silakan Iya, iya, dikerjakan. Bu. Iya. Masih ada kesulitan kelompoknya Istiana? Nggak ada, Bu. Sudah. Nggak ada ya. Ya. Di sini siap-siap ya untuk presentasi hasilnya. Oke, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang masuk ke presentasi. Silakan untuk kelompoknya Firman terlebih dahulu. Bisa presentasi dari hasil pengerjaan LKPD-nya. Ayo Firman. Baik, Bu. Berdasarkan diskusi kami di kelompok keempat, apa perbedaan antara ruang sampel dan distribusi peluang? Kalau ruang sampel itu banyaknya kemungkinan, banyaknya seluruh kejadian dari suatu percobaan, itu namanya ruang sampel. Sedangkan distribusi peluang berarti peluang-peluangnya berapa. Kalau ruang sampel itu nanti jawabannya berupa bilangan bulat, sedangkan distribusi peluang atau peluangnya itu berupa pecahan di antara 0 sampai 1. Tidak ada peluang yang lebih besar dari 1 dan tidak ada peluang yang lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, mengapa hasil dari ruang sampel melempar 2 dadu sama kemungkinannya? Ya, karena jumlah jumlah ruang sampel dari satu dadu dengan dadu yang lainnya sama-sama 6. Jadi hasil ruang sampelnya tetap sama gitu Bu kemungkinannya. Itu mungkin Bu, mohon maaf kalau banyak salahnya. Ya, memang sudah tepat. Untuk yang lain mungkin bisa menanggapi dari hasilnya kelompok Firman. Yang lain bisa. Hampir sama, Bu. Oh iya, hampir sama ya. Berarti ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya untuk materi peluang ini ya, distribusi dan mencari ruang sampel. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ya. Setelah ini kita akan evaluasi. Jadi saya berikan soal-soal yang memang berhubungan dengan peluang ya. Jadi dikerjakan mandiri. Jadi satu orang nanti mendapatkan soal yang memang nanti ada bedanya. Jadi saya acak, kemudian nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, saya bagikan ya untuk soalnya. Sudah dapat semuanya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Ya,
silakan dikerjakan. Dalam waktu 10 menit harus selesai. Ya, Bu. Bu, Ya. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya. Bertanya ke temannya atau ke ibu? Pertama, bertanya ke saya juga boleh. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Silakan habis ini dikumpulkan untuk lembar evaluasinya, dan juga tadi untuk LKPD-nya juga dikumpulkan ya setiap kelompoknya. Jadi saya bisa menilai LKPD-nya yang tadi. Oke, Firman diambili untuk pekerjaannya teman-teman. Ayo cepat. Ya, ayo cepat. Waktunya hampir habis ini, ya. Bentar, Firman. Kak cepet, ini waktunya udah mau pulang ini. Kak cepet, Kak. Eti juga Kerasan cepet, ya? cepet. Iya, Belajar benar, matematika. tunggu. Iya, sebentar. Firman ini buru-buru Ibunya banget udah- mau kemana sih? Kan Oh, iya, waktunya iya. udah mau beres. Kerjakan Ibu. diri sendiri ya. Nggak boleh kontekan. Bentar, Bu, belum. Ya, saya kasih tambahan waktu sedikit lagi. Setelah ini kita refleksi, kemudian kita tutup materi untuk hari ini. Ya, sudah? Ya, dikumpulkan Firman. Ya, Bu. Saya ambil aja, Bu ya. Yang belum juga saya ambil ya, biar Ya. Bu ya. Ya. Akan diambili. Waktunya sudah habis. Ya. Udah, Ya. Bu, udah semuanya. Sudah semuanya, Alhamdulillah sudah semua mengerjakan tugas diskusi dan juga tugas mandirinya. Nah, sekarang kita refleksi gimana sih untuk pertemuan kali ini pelajarannya kira-kira menyenangkan atau tidak? Iya, Bu, menyenangkan. Saya jadi paham. Bu, menyenangkan. Ya, kira-kira untuk pertemuan berikutnya kita pakai diskusi seperti ini atau kita pakai yang lainnya metodenya? Iya, Bu. Yang ini ya. Ya, diskusi saja, Bu. Ada ini. Kita diskusi saja ya. Ya, kita diskusi dan dari materi yang akan datang. Jadi materinya nanti dipersiapkan di rumah, kalian belajar di rumah, bisa dari buku, bisa dari internet, ataupun dari YouTube, yaitu materi kejadian saling lepas. Jadi kalian sudah ada bekal nanti ya pengetahuannya di rumah, kemudian nanti kita terapkan di sekolah. Oke, untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah mepet, ya kan, karena mau pulang, jadi sebelumnya kita tutup. Silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya nanti dipimpin oleh Eti. Kok tidak ada suaranya tadi, Eti ya? Silakan dipimpin berdoa, Eti. Loh, Eti kemana ya? Eti sakit. Lagi Kok tidak ada suaranya, Bu. tumben? Ke toilet, Bu, serat tadi. katanya. Kayak ke toilet. Lagi ke toilet. Ya, saya Coba itu warga Ya, kalau gitu. ya teman-teman, sebelum kita selesai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa kalian itu harus selalu ingat kata-kata dari Bapak Ibu Guru. Jangan sampai kalian itu bosan untuk selalu mencari ilmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Ya, stop sharing ya. Bu Ika. Mungkin Bu Asriani bisa langsung siap-siap nih, Bu.
Bisa Mbak Firman yang menjelaskan ini nanti. Bu Ini Seli, suara saya terdengar mboten? iya terdengar Bu Seli, tapi ruame. Gimana? Nggih sampun kalau nanti Oh mengganggu. enggak, ini udah enggak rame Bu. Pripun? Oh, nggih pun. Nggih. Tadi kan belum sempat observasi punyanya Bu Iya, Ika. monggo, Bu. Sekarang mau nggih. Jadi memang saya sempat lihat yang pertama nggih. Nggih. Yang pertama Bu Ika tadi nggak fokus sama mikrofon sama videonya, Iya, sama gambarnya, PPT-nya. sama seperti saya yang kemarin. Tapi kok tadi yang kedua ini bagus sekali. Mungkin nanti saya minta tips-tipsnya Bu Ika nggih, karena saya punya permasalahan yang sama dengan Oke, jenengan. monggo Bu. Kemudian tadi yang pertemuan pertama kan saya dengar banyak nya gitu. Sekarang ya alhamdulillah sudah jauh lebih bagus dari yang pertama. Nggih, Bu, karena panik tadi, Allah Bu. seperti itu. Nggih. Untuk sintak-sintaknya insya Allah semua sudah runtut. Tentang saya tadi. Ya, ada mau. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Seli.